Rekan-rekan sekalian, kita bertemu lagi di dalam serial tutorial LMS Learning Management System atau e-learning untuk SMK. Kali ini topiknya tentang setting atau konfigurasi dasar e-learning sebelum kita gunakan. Langkah awal tentu kita masuk ke URL website e-learning kita, lakukan login sebagai administrator. Nah, di sini kita dirujuk ke halaman admin. Nah, apa saja yang perlu dikonfigurasi sebelum website e-learning ini bisa dipergunakan dengan mudah? Tentu ada beberapa item yang perlu dikonfigurasi karena itu terkait dengan kemudahan para pengguna untuk memanfaatkan fitur-fitur di dalam e-learning ini. Nah, yang pertama tentu kita mulai dari awal, site administration. Nah, di sini ada banyak fitur yang secara default sudah disetting seperti ini. Nah, untuk tujuan kemudahan penggunaan bagi para user tentu harus dilakukan beberapa setting lanjutan, diantaranya pengaturan bahasa, kemudian pengaturan tampilan dan lain-lain. Nah, oke. Ini juga penting karena sebagai contoh saya ambil apabila pengaturan lokasi sebelum lokasi, misalnya bahasa sudah diinstal tapi pengaturan lokasi tidak disesuaikan dengan lokasi kita, maka kita nantinya akan kesulitan di dalam setting jadwal, setting mata kuliah dan sebagainya, karena zona waktu yang dipergunakan di database LMS ini berbeda dengan yang kita pergunakan di sini. Maka yang pertama dilakukan adalah setting lokasi ini dulu. Nah, ini perhatikan, secara default kalau baru diinstal maka lokasi LMS ini dianggap di Amerika, sementara kita pergunakan di Indonesia dengan zona waktu yang jauh berbeda. Maka perlu kita lakukan pengaturan di sini, bukan Indonesia ya, tapi di Asia. Ini kelompoknya kan per benua. Jadi kita pilih Asia, Jakarta, zona waktu kita. Kemudian kita bisa paksa time zone-nya itu memang gunakan time zone yang kita punya. Lagi-lagi Asia, Jakarta. Ya, sekali lagi ini tujuannya supaya pengaturan-pengaturan jadwal, pengaturan mata pelajaran, atau pengaturan lain yang terkait dengan penggunaan zona waktu itu bisa tepat sasaran. Kita membayangkan apabila kita telah menyusun jadwal atau absen di dalam LMS ini, kita atur jam 8 pagi, ternyata zona waktunya beda, maka itu akan menjadi masalah. Jadwalnya, absennya tidak berfungsi dengan baik, karena akan mengikuti zona waktu Amerika. Nah, ini tadi yang pertama, saya ingatkan lagi, zona waktunya diatur dulu, lokasinya sesuaikan dengan kita, sudah oke semua, terakhir simpan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini maka nanti akan mengikuti jadwal ataupun jadwal kegiatan dalam hal ini ya. Misalnya kita mau mengadakan ujian, mau mengadakan kuis, mau mengadakan tatap muka, semua terkait dengan waktu. Maka apabila ini sudah disetting sesuai dengan zona waktu kita, maka jadwal dan lain-lainnya itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua yang perlu dikustomisasi adalah bahasa. Nah, secara default tentu ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, barangkali sebagian dari kita merasa kesulitan menggunakan bahasa Inggris, maka perlu kita bantu
di dalam e-learning ini, model ini harus kita sediakan versi bahasa Indonesianya. Nah, langkahnya saya ulangi, site administrator, di sini tab pertama site administrasi, kemudian tarik ke bawah, language, bahasa. Kita perhatikan di atas belum ada pilihan bahasa karena memang baru terinstall satu bahasa Inggris. Nah, karena kita akan menambahkan bahasa Indonesia, settingnya di bawah ini. Nah, pada tab ketiga ini ada language path. Kita klik yang ini. Nah, kita perhatikannya di sini baru ada satu bahasa Inggris. Jika kita ingin menambahkan bahasa Indonesia, maka juga kita cari saja bahasa yang kita inginkan, Indonesia ID. Nah, ini sudah disorot seperti ini, install. Jadi kita akan install pak bahasa Indonesia. Oke, ini memang cukup memakan waktu karena dia mengambil ke servernya. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Tadi ada satu bahasa Inggris, nah sekarang sudah ada dua. Artinya kalau demikian, di dalam website LMS model kita ini telah terinstall dua versi bahasa. Yang pertama bahasa defaultnya bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia. Nah, untuk menerapkannya kita update all installed language pack. Jadi update pak bahasa yang telah terinstall, klik. Ya, nah, ini sudah ada dua. Sekarang kita lihat perbedaannya. Iya, sekali lagi ya, ini masih bahasa Inggris semua. Kita lihat perbedaannya. Sekarang kita gunakan yang versi bahasa Indonesia. Sabar, nah ini dia. Baik, demikian tutorial kita kali ini, konfigurasi dasar dari model. Jadi yang pertama penggantian zona waktu, yang kedua instalasi bahasa Indonesia. Kita cukupkan di sini tutorial kali ini. Ketemu lagi di materi yang lainnya di kemudian hari. Terima kasih.